Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran ilmu fikih dasar yang dan dengan membaca buku Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tentunya kita masih berada di kitab As-Salah, kitab kedua dari buku beliau ini, setelah sebelumnya telah kita selesaikan kitab yang pertama pada kitab Toharo. Pada kitab Toharo sekarang kita masih berada di kitab Salah, kitab yang kedua, dan kemarin telah kita selesaikan membaca bab yang kelima, yaitu tentang pembatal-pembatal solat dan pada siapa saja yang tidak wajib padanya melaksanakan solat. Kemudian hari ini kita akan membaca bab yang keenam tentang solat sunnah, tentang solat sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-babus sadis, solatu at-tatawwu, solat sunnah. Hiya arba'un qabla zuhri, kata beliau, dia adalah 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'un ba'dah, 4 rakaat juga setelah zuhur, wa arba'un qabla al-asr, 4 rakaat sebelum solat asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah solat maghrib, wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat juga setelah solat isya, wa raka'atani qabla salatil fajr, juga 2 rakaat sebelum solat subuh, wa salati ad-duha. Dhamma ya harusnya situ ya. Campur pen. Dhamma ya, ya kan? Hah? Kasih kamu atau kemana? Wa salatul duha, jumlah istinafiyah. Dan solat duha, wa salatu lagi, wa salatul lail, solat dan solat malam, wa aktsaruha thalatha asyrata rakaatan, dan yang paling terbanyak adalah 13 rakaat, yutiru fi akhiriha, kemudian ditutup dengan witir pada akhirnya, wa tahiyatul masjid, solat tahiyat masjid, wal istikhara, solat istikhara, wa raka'atani baina kulli adanin wa iqamah, dan 2 rakaat di tiap antara adzan dan iqamah. Dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, tentunya dapat kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama tentang solat sunnah rawatib, kemudian solat duha, kemudian solat malam, kemudian tahiyatul masjid, kemudian solat istikharah, kemudian antara adzan dan iqamah, solat sunnah antara adzan dan iqamah. Tentunya masih ada di sana beberapa solat-solat yang lain, yang solat sunnah yang belum disebutkan oleh beliau, tapi akan disebutkan nanti di bab-bab sendiri, seperti solat id, solat khauf, solat gerhana, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan solat sunnah rawatib, beliau berkata solat sunnah itu ada
beliau tidak menyebutkan salat sunnah rawatib, beliau langsung menyebutkan secara terperinci. Secara terperinci akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau, salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, setelah salat zuhur. Tentu ini dibangun di atas hadis-hadis yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Daud. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha hurrima 'alan nar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga senantiasa melakukannya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Ini sekaligus menyebutkan tentang keutamaan dari salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'a. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang ia salat 4 rakaat sebelum salat asar. Sebelum salat asar. Juga disebutkan tentang keutamaan bahwasanya Rasulullah mendoakan rahmat bagi orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Lalu kata beliau, wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Abdil Ashhal fasalla binal maghrib fi masjidina thumma qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kata Rafi' bin Khadij, di perkampungan Bani Abdil Ash'al. Beliau kemudian salat maghrib bersama kami di masjid kami. Kemudian beliau bersabda, irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum, kerjakanlah 2 rakaat ini, yaitu setelah salat maghrib. Tentunya bukan salat maghribnya, karena salat maghribnya dimaklumi itu adalah 3 rakaat. Kata beliau, kerjakanlah 2 rakaat, yaitu salat sunnah ba'diyah maghrib di rumah kalian, Bukan berarti harus di rumah, tidak, ini sunnahnya. Sunnah atau dianjurkannya solat-solat sunnah itu dilakukan di rumah. Dan di antara hikmah yang pernah kami dengarkan dari lisan guru-guru kami bahwasanya dianjurkan atau disyariatkannya solat-solat sunnah dilakukan di rumah, karena kadang kala di rumah itu tidak atau kosong dari solat. Misalkan keluarga atau istri lagi berhalangan, ia kan tidak solat, dia tidak solat, maka agar supaya rumah atau kediaman itu tidak kosong dari kebaikan, dari perbuatan solat, maka disyariatkan untuk solat sunnah di rumah.
solat sunnah di rumah. Karena bagi laki-laki solat jamaah itu wajib dia di masjid bersama kaum muslimin. Kemudian beliau tidak sebutkan. Oh iya. Kita sebutkan sebagai tambahan bahwa juga disunahkan solat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla salatil maghrib." Qala fi tsalitsah, maksudnya diulangi sebanyak 3 kali, liman syaa. Salatlah sebelum salat maghrib, yaitu setelah adzan dikumandangkan tentunya. Kemudian pada yang ketiga kalinya beliau bersabda, liman syaa, bagi siapa yang mau untuk melakukan hal tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya apa yang disebutkan oleh beliau, wa rakaatani ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Beliau berkata, Abdullah bin Syaqiq, "Sa'altu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi." Beliau berkata, saya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang salat tatawu'nya, salat sunnahnya. Kemudian disebutkan hadis-hadis yang cukup panjang, dan yang menjadi syahid adalah dalam hadis tersebut terdapat ucapan beliau, wa yusalli bin nasi al-isya'a wa yadkhulu baiti fayusalliya raka'atain. Kata Aisyah, beliau salat isya bersama manusia, kemudian setelahnya beliau masuk ke dalam rumah dan salat 2 rakaat. Dalil tentang disyariatkannya 2 rakaat setelah salat isya. Wa rakaatani qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, alhamdulillah. Dan datang banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan 2 rakaat salat sebelum subuh. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak begitu menjaga salat sunnah, yaitu salat nawafil, secara terus-menerus melebihi 2 rakaat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh. Ini diantara bentuk penekanan akan pentingnya atau agungnya salat 2 rakaat sebelum subuh. Dan diantara sebab yang menjadikan 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang menjadi perhatian beliau sangat besar di antara salat-salat sunnah yang lain, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka dari hadis ini bisa kita petik faidah seorang muslim, jika ia telah mampu atau dimudahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga 2 rakaat sebelum fajar ini, maka apalagi yang harus ia sedihkan dari kehidupannya berupa kekurangan harta-harta dunia dan semisalnya. Karena telah disebutkan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang lebih baik dari isinya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam buku beliau Syarah Mumti, setelah menyebutkan hadis ini, beliau berkata, dunia itu sejak diciptakan hingga hari kiamat dengan segala perhiasan yang ada di dalamnya berupa emas, perak, harta benda, istana, kendaraan dan lain sebagainya berupa perbendaharaan dunia, maka 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada apa yang sudah disebutkan itu tadi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Kata beliau, karena apa yang ada di dunia beserta isinya, seluruhnya itu akan lenyap, fana, akan binasa, akan hilang. Dan pahala atau 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum fajar ini bersifat kekal, abadi pahalanya. Maka itulah dari sisi lebih baiknya salat 2 rakaat dibandingkan dunia dan segala isinya. Itu rincian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam menyebutkan solat-solat yang dikerjakan sebelum dan sesudah solat-solat wajib. Solat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah solat wajib. Kemudian ketika kita hendak berbicara tentang solat sunnah rawatib, maka solat sunnah rawatib dapat dilakukan dengan 10 rakaat. Jadi solat-solat yang tadi secara tersendiri ia punya keutamaan sendiri. Solat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur ia punya keutamaan sendiri. Dan ketika ia berkumpul dari keseluruhan solat rawatib, ia juga punya keutamaan. Berarti keutamaan di atas keutamaan, maka terkumpul banyak keutamaan di dalamnya. Solat rawatib bisa dikerjakan dengan 10 rakaat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin." 10 rakaat. Rakaataini qabla adh-dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. 4. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau kerjakan. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, sama 2 rakaat setelah isya, salat isya beliau lakukan di rumahnya, sudah 8. Wa raka'ataini qabla salatis subh, dan 2 rakaat setelah salat subuh. Maka dengan dalil ini dapat kita melaksanakan salat sunnah rawatib itu hanya dengan 10 rakaat. Namun di sana juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa salat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maklumi, dipahami bahwa ini adalah solat sunnah rawatib dalam sehari semalam, apa keutamanya? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga, rumah di surga. Maka 12 ini rinciannya adalah 4 rakaat sebelum solat zuhur, kemudian mengikut setelahnya 10 rakaat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi jumlahnya adalah 12 rakaat. Maka seseorang boleh melakukan mana saja yang dimudahkan baginya, dan sepantasnya kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Mau itu 10 rakaat salat sunnah
tidak apa-apa, boleh. Salat rawatib 10 rakaat, maka ini berdasarkan hadis dari siapa tadi? Dari siapa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan kalau 12 rakaat, hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dan adapun yang lain 4 rakaat sebelum sebelum asar, itu sebagian pendapat tidak memasukkannya dalam solat rawatib. Namun bagi siapa yang mau mengerjakannya dengan mengamalkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah mendoakan rahmat bagi orang yang mengerjakannya, maka silahkan badiru bil a'mal, bersemangat, bersegeralah dalam melakukan amalan-amalan. Selesai dari pembahasan tentang solat-solat yang dikerjakan sebelum dan setelah solat-solat wajib, solat-solat sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah solat-solat wajib. Selanjutnya beliau mengatakan solat duha. Ini poin kedua dari pembahasan kita. Solat duha adalah solat yang dilakukan pada waktu duha, yaitu awal siang hari. Waktu solat duha dimulai sejak matahari mulai naik, mulai meninggi, setombak setelah terbitnya, hingga menjelang matahari berada di tengah sebelum zawal. Karena kalau sudah zawal, sudah masuk waktu zuhur, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pembahasan waktu-waktu salat. Jumlah rakaat yang paling sedikit dari salat duha adalah 2 rakaat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kata Abu Hurairah, saya diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat. Qiyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam. 3 wasiat itu adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan dan 2 rakaat duha. Ini sisi pendalilan kita, menunjukkan jumlah tersedikitnya dari solat duha. Dan agar aku berwitir sebelum tidur. Kemudian adapun jumlah terbanyak, rakaat terbanyak pada solat duha, ini tanpa batasan tertentu, tanpa batasan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahumallahu ta'ala, berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau ditanya tentang bilangan rakaat salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Arba'a raka'atin wa yazidu ma yasha wa yazidu ma syaa." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang jumlah salat duha Rasulullah, beliau berkata 4 rakaat, wa yazidu ma syaa, dan beliau menambah kehendak beliau, semau beliau. Ini menunjukkan tidak ada batasan bilangan terbanyak dari pelaksanaan solat duha. Selanjutnya kata beliau, dan menjadi poin ketiga bagi kita, yaitu solatul lail, solat malam. Solat malam. Wa aktsaruha, kata beliau, 13 rakaat, yang terbanyaknya adalah 13 rakaat. Yutiru fi akhiriha, dan ditutup dengan witir. Solat malam tidak diragukan tentang keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak, sangat agung, sangat mulia. Bahkan disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa solat malam adalah sebaik-baik solat setelah solat wajib. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam.
adalah solat malam. Disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang beliau katakan yang terbanyaknya adalah 13 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail." Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat yaitu pada malam hari. 13 yang tentunya telah masuk salat witirnya, salat witirnya, karena salat malam dilakukan masna-masna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ketika jumlah bilangannya ganjil, maka juga terhitung padanya solat witir, solat ganjil. Di sana juga terdapat dalil yang tidak menyebutkan adanya pembatasan bilangan rakaat pada solat malam, yang juga atau yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata bahwasanya seorang laki-laki pernah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu dua-dua, 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi. Fa idza khashiya ahadukumus subh shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka apabila salah seorang dari kalian khawatir waktu subuh masuk, maka hendaklah ia salat 1 rakaat sebagai witir yang menjadi penutup bagi salat yang ia lakukan. Beliau tidak menyebutkan adanya batasan bilangan dalam riwayat ini. Sebelum witir, beliau hanya menyebutkan salat malam dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada pembatasan bilangan, tidak ada pembatasan bilangan. Adapun selanjutnya kata beliau, yutiru fi akhiriha, salat witir di akhirnya, yaitu telah berlalu penyebutannya dalam wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 wasiat agar ia senantiasa mengerjakannya sebelum tidur. Adapun terkait dengan waktu pelaksanaan solat witir, dapat dikerjakan di awal malam dan juga di akhir malam, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khofa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalah." Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya ia berwitir di awal malam, yaitu sebelum ia tidur atau beberapa waktu sebelumnya. Wa man pomi'a ayyakuma akhiruhu falyutir akhirul lail. Maka dan barang siapa yang besar harapannya ia dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah ia berwitir di akhir malam. Tak apa-apa, boleh di awal malam, boleh di akhir malam, berdasarkan hadis ini. Fa inna salata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Beliau sendiri langsung menyebutkan yang paling baiknya adalah salat di akhir malam. Salat di akhir malam, karena fa inna salata akhiril lail, karena solat malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat, dan itu yang lebih utama kata beliau. Namun apabila orang takut atau khawatir, merasa lemah, susah untuk bangun di akhir malam, maka tidak apa-apa ia melakukannya di awal malam. Di antara bentuk kesempurnaan dan rahmat Islam kepada kita, tidak menempatkan solat witir ini hanya pada satu waktu. Boleh dilakukan di awal malam dan boleh dilakukan di akhir malam, dan tentu itu yang paling terbaiknya. Tentu itu yang paling terbaiknya. Selanjutnya kata beliau, wa tahiyatul masjid. Tahiyat masjid tidak samar lagi di tengah-tengah kita.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sebelum ia ruku 2 rakaat. Maksudnya melaksanakan solat 2 rakaat sebelum ia duduk. Selanjutnya solat istikharah atau poin yang ke-5 di pembahasan kita. Solat istikharah adalah secara bahasa dia adalah meminta pilihan yang baik pada suatu perkara. Ini istikharah secara bahasa. Adapun secara istilah ialah tentunya memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati dan tekad kepada sesuatu yang Allah pilihkan dan yang lebih utama. Agar Allah condongkan ke arah tersebut, ke hal tersebut dengan cara salat dan doa istikharah yang telah diajarkan, Dan hal ini tentunya berdasarkan dengan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa riwayat, namun yang kami catat di nomor 7390 dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an." Kata beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah dalam semua urusan, fil umuri kulliha. Jadi segala urusan memang diajarkan untuk seperti itu. Ketika ingin melakukan sesuatu, maka hendaknya ya disunnahkan untuk melakukan salat istikharah. Kata beliau, kama yu'allimus surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surah dari Al-Qur'an. Kemudian beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah thumma liyaqul. Kata beliau, idza hamma, jadi jika telah memiliki tekad, hamma itu sudah ada tekad, sudah ada yang ingin dilakukan, sudah ada yang diyakini bahwa ingin dilakukan hal tersebut, maka di sini keliru jika dipahami solat istikharah itu apabila ada dua perkara, ia bingung untuk memilih, kemudian dia solat istikharah. Tidak, ia hamma. Kata bahasa Rasulullah SAW, idza hamma itu menunjukkan sesuatu yang memang kita sudah bertekad untuk melakukan. Kita sudah bertekad untuk melakukan, bukan masih bimbang, bukan masih ragu antara ini dengan itu. Tidak, kita sudah memilih di antara beberapa pilihan sebelum dikerjakan. Ini tuntunannya. Falyarka raka'ataini min ghairil fariidhah, maka hendaklah ia solat 2 rakaat selain dari solat wajib, yaitu atau bukan solat wajib, yang bukan dari solat wajib. Kemudian ia berkata, Rasulullah menyebutkan tentang doa istikharah, doa bukan dalam solat istikharah, tapi setelah solat 2 rakaatnya. Adapun kenapa dipahami dari setelah solat, karena beliau sebutkan thumma liyaqul. Thumma artinya menyebutkan setelah sesuatu selesai, maka lanjutkan yang lain lagi. Harus selesai dulu, bukan di dalam
solatnya, itu diambil pendalilan dari kata thumma saja. Nanti akan teman-teman lebih pahami hal ini dalam pelajaran usul fikih insyaallah taala. Kata beliau, thumma liyaqul, kemudian setelah solat dia berkata, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Kemudian di situ ia sebutkan apa yang ia telah bertekad untuk melakukannya. Hadal amr, isyarat hada, berarti sesuatu yang telah jelas, yang ia telah ingin untuk melakukan hal tersebut. Ia sebutkan perkaranya, hal yang ingin ia kerjakan. Jika engkau mengetahui hal ini, khairun li fi ajili amri wa ajili, atau dalam riwayat fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu anna syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifni anhu waqdur li khairun haitsu kana thumma raddini bihi. Doa yang sangat agung, doa yang mulia, yang sepantasnya kita mengamalkan hal tersebut. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, sungguhnya aku memohon pilihan yang terbaik kepadamu dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kekuatan dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu karunia yang agung, karena sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, sedangkan saya tidak kuasa. Engkau yang maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkaulah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, kemudian ia sebutkan urusannya, adalah baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari urusanku, maka takdirkanlah itu untukku dan mudahkanlah bagiku dan berkahilah aku di dalamnya. Dan apabila sebaliknya engkau mengetahui bahwa ini buruk, maka atau buruk bagi agamaku, kehidupanku, dan akhir dari urusanku, akhirat, maka palingkanlah urusan ini dariku dan palingkan aku darinya, dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun aku berada, kemudian jadikanlah aku ridho terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Jadi ada tuntunannya dalam solat sunnah istikharah. Dia melakukan 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah solat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adanaini shalah, baina kulli adanaini shalah, maksudnya diulang. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian yang ketiga, baina kulli adanaini shalah liman syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap 2 azan itu maksudnya adalah azan dan iqamah. Iqamah juga disebut sebagai azan. Disebut 2 azan sebagai mimbabi at-taglib. Di antara setiap 2 azan ada solat, kata beliau, mulangi sampai 3 kali. Kemudian di kali ketiga beliau berkata, liman syaa, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang mau. Taib ini diantara solat-solat sunnah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Ad-Durrul Al-Bahiyah ini, dan tentu di sana ada juga beberapa yang belum disebutkan. Di antaranya adalah solat sunnah setelah wudu, di mana
keutamaannya adalah tatkala Rasulullah mendengar terompah Bilal di surga, kemudian ditanyakan amalan apa yang dilakukan, beliau berkata, ia senantiasa menjaga solat sunnah 2 rakaat sebelum atau setelah wudu. Iya, Bilal ya. Iya. Lupa-lupa ingat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala tentang solat jamaah. Biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.